kita berbicara mengenai tebar kepedulian, Fahmi. Artinya sebuah langkah sederhana ini juga jadi bukan hanya memberikan rumah bagi mereka, tapi juga menghadirkan kehangatan, kasih sayang, dan harapan baru buat anabul-anabul itu. Betul sekali. Dan Selamat pagi Mbak Sinta. Pagi juga. salam sehat Mbak Sinta. Iya. Juga. Sepertinya ada yang goyang-goyang ya. Iya. Anabulnya udah mulai nih ya mencari jalan. Reok. Iya, jadi kita karena berbicara mengenai anabul dan adopsi anabul, jadi tentunya pemirsa juga bertanya nih, siapa sih Mbak Sinta, bagaimana sih awal mulanya, pasti penasaran nih, terbentuknya Jakarta Cat Lover, visi misi yang dibawa dalam edukasi masyarakat dan sekitarnya apa sih? Pada awalnya kami membuat komunitas itu atas kepedulian kami terhadap kucing-kucing jalanan ya. Yang mana mereka itu kan butuh makanan, butuh tempat tinggal, terus butuh juga kasih sayang seperti yang tadi dibilang. Ya untuk itu kita tergerak untuk membuat suatu komunitas yang mana peduli sama kucing-kucing, terutama kucing-kucing jalanan. Katanya kan kalau saya nggak salah kucing di jalanan itu sekarang ya, bahkan dinas kesehatan atau dokter hewan mungkin itu harus disteril ya katanya. Iya, untuk mengurangi populasi salah satunya adalah dengan disteril. Untuk kucingnya sendiri juga lebih sehat ya, dari segi hormonal, terus dari segi dia kan kalau dia nggak dikawinin ya memang harus steril. Untuk kesehatannya itu dia untuk mencegah penyakit yang disebut di kelaminnya dia itu kalau dia nggak kalau dia nggak dikawinin lagi dia harus disteril. Oh jadi kalau kucing kalau disteril itu lebih baik ya? Lebih sehat. Kalau kita enggak ya. Terutama penyakitnya peometra ya. Iya peometra. Iya gitu. Nah itu sangat bahaya sekali untuk kucingnya gitu. Bisa sampai mati gitu ya? Bisa, bisa gitu. Karena itu bukan penyakit ringan ya. Gitu. Ya makanya selalu digaungkan kita punya anabul baik kucing ataupun anjing itu harus disteril ya. Jadi kalau kita bicara mengenai tentang adopsi hewan ini masih kadang-kadang ada yang pro dan kontra. Ada yang bilang lebih baik beli daripada adopsi. Bagaimana melihat pandangan dan pendapat seperti itu yang katanya lebih baik itu mengadopsi karena itu perlu banget sebagai rasa kepedulian daripada kita membeli. Kalau dari pandangannya Mbak Sinta? Betul, kita kan concernnya memang untuk kucing-kucing jalanan ya. Mereka itu sering mendapat tindakan kekerasan ya, terutama dari orang-orang yang nggak suka kucing. Nah kan salah satu program kita adalah mengadopsi mereka supaya tindak kekerasan itu tidak sering terjadi. Mereka memang mereka lahir banyak yang nggak punya rumah, nggak punya owner gitu kan. Jadi ya memang kesian sekali kalau misalnya kita memang pengen melihara kucing, sebaiknya memang kita adopsilah kucing-kucing yang ada di jalanan karena mereka setelah terawat pun juga nggak kalah dengan kucing-kucing yang dijual gitu. Kalau di Jakarta sendiri sebenarnya populasi kucing itu seberapa banyak sih Bu? Sekarang sih udah lebih mending ya. Semenjak pemerintah juga turun tangan untuk menggalakkan steril ya. Luar biasa itu kepeduliannya dan memang kita sebagai komunitas juga merasa bahwa populasi sekarang tuh udah lumayan lebih sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. Hal-hal penting apa sih yang mereka harus pahami sebelum membawa kucing jalanan yang nantinya akan dibawa pulang oleh cat lover atau ya memang tergerak hati untuk mengambil kucing tersebut? Betul. Kalau misalnya dia mau adopsi, inti yang paling utama adalah komitmen ya. Karena kalau kucing itu kita sudah ambil, kita nggak bisa menganggap mereka itu seperti hanya boneka lah, apalah segala macam. Jadi kalau begitu kita ngambil adopsi, artinya adopsi, kita harus benar-benar 100% kita komitmen. Artinya apapun yang terjadi dengan kucing tersebut kita harus terima. Jadi sampai kucingnya meninggal. Jadi jangan hanya bagusnya aja gitu. Baik. Dan kita mau lihat ini kucingnya namanya siapa Bu? Ini kucingnya dikasih nama Silver. Silver. Cinta Silver dari film dulu ya. Karena warnanya memang. Hai Silver. Lucu banget. How are you Silver? Meow meow, I'm fine. Tuh, kita lihat ya kucingnya pemirsa ya. Nah lucu banget. Nah, ini Silver boleh diceritain nggak? Dia ini adopsi kah atau beli kah atau gimana dapatnya mungkin? Ini kita rescue. Oh rescue, dari mana? Mungkin bisa diceritakan Bu? Rescue di area kita itu ya lumayan banyak kucing-kucing yang
dibuang-buangin mungkin ya gitu. Pada awal ketemu juga dia bulunya habis, nggak seperti ini. Rontok, buntutnya segala macam tuh belum tumbuh, belum kayak gini gitu. Dan dia sakit. Sakit apa? Dia flu. Sakit flu? Ya, terus mungkin karena dia sakit kali, jadi sama ownernya mungkin dibuang. Oh, gitu. Banyak sih hal-hal itu yang terjadi yang saya alami. Jadi cuma sakit flu aja dibuang sama ownernya? Iya, karena sakit flu di kucing saat ini nggak sepele ya. Dia bisa bertahun-tahun. Oh, Kalau kita melihat juga nih bahwa memelihara ini kan emang kalau kita melihat emang dari dasar hati yang paling dalam. Betul. Tentu juga harus memberikan juga yang terbaik untuk peliharaan kita. Salah satunya tadi mensteril. Nah, ini Sierra penasaran nih dengan silver ini. Tapi sebelumnya silver ini katanya sudah disteril ya. Iya. Ciri-cirinya kalau yang disteril itu apa sih yang paling nampak? Karena kan kadang-kadang kalau kita menemukan atau rescue, kita tidak tahu gitu kan. Ini kucing ini, apalagi kalau kucing ras, disteril atau tidaknya membedakannya dilihatnya dari mana itu? Kalau ini kan silver kan betina ya dia ya. Kita selalu menandakannya di kuping. Belahan seperti itu ya? Iya. Ada belahan segitiga itu ya? Ya, karena ini kan kucing kita rescue ya. Dikhawatirkan kalau dia setelah disteril dia tidak ditandain seperti ini, tiba-tiba dia lepas, nanti orang yang menemukan dia pikir belum disteril. Sehingga terjadi pembelekan di badannya 2 kali. Terulang lagi kesian. Jadi kalau khusus betina kita memang saya sih mewajibkan ya, walaupun memang kelihatannya nggak terlalu indah ya, nggak terlalu bagus, tapi demi kebaikan mereka sebaiknya dikasih tanda. Ini bagaimana sih mengedukasi masyarakat supaya tidak ada konflik? Kadang-kadang juga ada kan yang konflik ya, hal-hal yang cat lovers juga memberikan makanan juga katanya juga salah. Ini sembarangan nih jadi kotor atau kayak gimana. Kan kita mau mereka juga hidupnya dengan damai, tapi karena punya keterbatasan nggak bisa adopsi jadi hanya bisa melakukan itu. Baiknya bagaimana sih biar supaya sama-sama bahagia gitu, tapi si kucing ini juga tetap dalam keadaan ya termonitor lah gitu, tapi tidak menimbulkan masalah juga di sekitarnya. Ya betul. Intinya sebenarnya mereka harus menyadari bahwa kita memang berdampingan dengan binatang ya di area kita. Selama dia tidak membahayakan sih menurut saya sih diterima saja. Mungkin yang agak mengganggu mereka berpikir bahwa makan dan kotoran ya. Seandainya manusia mau memfasilitasi tempat makan dan tempat untuk kotorannya si kucing ini, saya rasa sih nggak ada masalah. Intinya kerjasama lah, karena kan mereka juga kita nggak menghadirkan mereka gitu. Mereka kan makhluk Allah juga yang mana yang harus peduli sama mereka adalah manusia. Mereka nggak bisa dia nggak bisa cari makan sendiri tanpa dikasih gitu. Nanti kalau nyolong masalah lagi. Ya kan gitu, dipentung lah, diapalah ya itu. Coba aja kalau dibalik kita yang seperti mereka gimana. Gitu. Jadi saya pengennya masyarakat coba lebih peduli dan mengerti, memahami bahwa kita memang sudah berdampingan dengan kucing ini gitu. Jadi paling tidak kalau kita nggak peduli ya jangan disakiti gitu. Dan cobalah difasilitasin untuk tempat-tempat supaya nggak berserakan seperti tadi dibilang. Jadi mereka punya wadah dan akhirnya lebih tertib gitu untuk kotorannya, untuk kebersihannya segala macam, dan kucingnya sendiri juga mereka tahu kok kalau di situ ada spotnya, mereka akan samperin sendiri, nggak perlu dikasih. Baik. Terlatih akhirnya ya. Betul. Nah Bu Sinta, kalau dari selaku founder Jakarta Cat Lover sendiri, bagaimana mungkin support pemerintah sampai dengan saat ini? Mungkin komunitas-komunitas lainnya juga gitu, adakah mungkin harapan gitu untuk yuk nih kita disupport nih pemerintah, ada nggak sih? Selama ini pemerintah gimana sih? Alhamdulillah luar biasa ya, supportnya terutama untuk steril dan vaksin ya. Memang selama ini baru vaksin rabies, tapi itu pun sudah sangat membantu ya. Steril juga luar biasa, itu dilakukan itu tiap bulan dan titik-titik tertentu itu sudah diincar ya, ibaratnya misalnya fasilitas yang umum seperti waktu itu kita ada mengadakan steril di Ekopark ya, Taman Ekopark yang di Tebet. Nah itu juga
dinas dari KPKP Jakarta Selatan bekerja sama dengan komunitas kami, kita mensteril kucing-kucing di area situ gitu. Dan alhamdulillah pengunjungnya juga ternyata pada senang ya gitu. Banyak juga yang banyak bawa makanan untuk seolah-olah jadi kayak tempat rekreasi bersama kucing di sana. Healing tipis juga ya salah satunya. Ya, pada ramah sih di sana. Alhamdulillah. Nah, itu saya berharapnya juga nggak hanya di Taman Eco Park aja, tetapi untuk taman-taman yang terutama banyak kucingnya atau pasar atau mana aja lah gitu untuk lebih ditingkatkan lagi kuotanya. Gitu. Oh, oke. Jadi Bagaimana Bu Sinta melihat peran media sosial dalam mengadopsi mungkin kucing atau mengajak mereka untuk lebih mencintai kucing, anjing atau apakah itu? Sekalian juga mungkin closing statement harapannya kepada pemirsa. Menurut saya sih media sosial cukup baik ya untuk mengedukasi cara-cara merawat kucing, terus ya mereka dengan ekspresinya selama memelihara kucing. Intinya kalau yang positif sih saya juga appreciate ya dengan kepedulian mereka. Tetapi harapan saya juga kalau misalnya ada tindakan kekerasan dan segala macam ya coba jangan terlalu diposting yang terlalu sadis ya karena kita kan nggak tahu penilaian orang. Ada nanti ada yang kesian, ada yang marah. Ada juga nanti yang mencontoh, yang tidak terpikir dengan hal itu, akhirnya dia mencontoh gitu perbuatan itu gitu. Itu efek negatif dan positifnya aja sih. Jadi memang segala sesuatu itu kan nggak bisa kita nilai hanya satu penilaian gitu. Nah itu sebaiknya yang negatif-negatif yang terlalu sadis sih jangan diposting. Gitu. Iya. Kadang kerap kali kita suka melihat ya suatu hal yang tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Mbak Sita. Mbak Sita sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di Jendela Negeri sebagai founder dari Jakarta Cat Lovers. Semakin banyak membersnya lagi ya yang lebih peduli. Amin. Terima kasih Mbak Sinta, terima kasih Silver. Ya Silver, thank Salam you ya. meong-meong ya. Bye Silver. Silver. Yes. Baik, pemirsa nanti kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Jendela Negeri.